Kita akan membahas studi kasus untuk dijadikan bahan praktek kerja lapangan ya, untuk calon ahli K3 umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi untuk membuat makalah ya, makalah dan laporan untuk seminar, maka para peserta diwajibkan untuk memperdalam ya, meneliti mengenai studi kasus ini dan kemudian menganalisa sesuai dengan apa yang telah dipelajari ya, apa yang telah dipelajari dalam peraturan perundang-undangan tentang K3. Jadi nanti dicari temuan-temuan negatif atau yang tidak sesuai dengan regulasi K3 dan temuan-temuan positif yang sudah sesuai dengan regulasi K3 dari studi kasus ini. Studi kasus ini hanya satu ilustrasi ya, bukan fakta. Baik, di sini kita akan membahas mengenai company profile ya, PT Maju Bersama. Perusahaan ini bergerak dalam industri kelapa sawit. Ya. Perusahaan ini memiliki perkebunan yang terletak di Kutai Barat, Kalimantan Timur, dengan luas sekitar 65.000 hektar. Ya. Jadi dia memiliki konsesi untuk mengusahakan areal seluas 65.000 hektar. PT Maju Bersama memiliki lebih kurang 300 orang karyawan. Dan selain memiliki perkebunan kelapa sawit, perusahaan ini juga mengolah satu pabrik pengolahan kelapa sawit. Ya. Jadi dari kelapa sawit, minyaknya itu diambil untuk kemudian dipacking dan dipasarkan. Sebagian dari hasil perkebunan itu diekspor ke Eropa ya. Jadi diekspor ke beberapa negara Eropa. Dan ini maksudnya hasil perkebunan kelapa sawitnya ya, bukan hasil pengolahannya. Sedangkan hasil pengolahannya sebagian besar dipasarkan di dalam negeri. Memiliki kompleks tempat tinggal karyawan ya, rumah dan juga mes untuk yang belum menikah. Kemudian ada area perkantoran, ada laboratorium, ada workshop dan bengkel, ada ruang genset, ada gudang, ada kantin, klinik kecil, ada juga sekolah, dan arena olahraga. Ya semuanya dalam satu area ya, area konsesi dari PT Maju Bersama ini. Jadi luas sebagian besar itu adalah ditanami dengan kelapa sawit yang sudah menghasilkan ya, karena sudah dimulai dari tahun 2009. Jadi PT Maju Bersama mendapat konsesi lahan tahun 2008 dan mulai dikerjakan tahun 2009. Nah, kita bahas sekarang perkembangan K3-nya ya. Jadi program keselamatan dan kesehatan kerjanya. Di sini pemeliharaan bangunan seperti kantin, perkantoran, dan perumahan atau mes karyawan disapu sekali sehari, dipel sehari sekali, jendela dilap seminggu sekali. Ya, jadi sudah teratur, ada pekerjaannya yang tugasnya memang untuk membersihkan. Disapu sekali sehari, dipel sehari sekali. Jendela dilap seminggu sekali. Toilet dibersihkan sebulan 2 kali.
Kemudian penyemprotan anti hama ya, tikus, kecoa dan lain sebagainya di seluruh area dilakukan setahun sekali. Petugas kebersihan belum tersertifikasi dan belum diberikan pelatihan. Petugas kantin atau catering belum memiliki sertifikat food handling atau HACCP ya, Hazard Analysis Critical Control Point. Kemudian ada klinik kecil dengan 3 petugas paramedik yang back to back dan belum pernah diberikan pelatihan K3 baik internal maupun eksternal ya. Jadi sertifikasi juga tidak ada dan tidak mempunyai petugas K3 khusus. Insiden kecil rata-rata 20 kali setahun dan besar 5 kali. Tidak ada laporan. Tidak ada bendera dan lambang K3, dan tidak ada bendera SMK 3 dan tidak ada poster-poster K3. Memiliki SOP yang terbatas dan belum divalidasi dan dikoreksi. Tidak ada matriks resiko, tidak ada HIRA atau IBPR ya, identifikasi bahaya penilaian resiko, dan juga JSA. Tidak ada safety induction untuk tamu, APD sangat minim, dan safety meeting tidak ada, dan tidak ada budget untuk K3 selama 3 tahun terakhir. Untuk tambahan untuk ini, yang pelatihan K3, ya hanya kepada beberapa operator ya pernah diberikan pelatihan K3 dan sertifikasi. Nah, ini data-data peralatannya. Data terakhir ya per 31 Mei tahun 2020. Memiliki beberapa jenis alat berat ya, mulai dari crane crawler, excavator, bulldozer, truk, forklift, loader, dan traktor. Untuk crane crawler berjumlah 1 buah. Ya. Pertama kali diurus surat pengesahan pemakaiannya 20 September 2017. Dan tanggal terakhir kali tidak ada data. Tanggal pemeliharaan terakhir 25 Mei 2019. Nama operatornya Budi. Tanggal terbit lisensi K3 20 Januari 2016. Kondisi buatan tahun 2003. Kemudian ekskavator berjumlah 20 unit. Pengesahan pemakaian ya, pertama kali 20 Mei 2011. Terakhir kali 20 Mei 2017. Untuk pemeliharaan terakhir tanggal 20 Mei 2019. Nama operator ya yang senior Amir dan Badu. Amir tanggal terbit lisensi K3-nya 18 Januari 2018. Kemudian Badu 17 Februari 2017. Kondisi perawatan kurang baik. Kemudian doser ya, bulldozer ada 6 unit. Tanggal pengesahan pemakaian pertama kali 15 Juni 2008. Terakhir kali 20 Juli 2019. Tanggal pemeliharaan terakhir 20 Desember 2019. Nama operator. Oh, ekskavator nih ada 15 orang operator lainnya ya. Yang junior. Bulldozer, nama operator Hasan. Tanggal terbit lisensi K3 20 Januari 2016. Dan ada 3 operator lainnya. Perawatan tidak maksimal. Kemudian memiliki truk ya. Jumlahnya 50 unit. Sopir ada 30 orang. Tanggal pemeliharaan terakhir 20 Agustus 2019. Perawatan tidak maksimal. Forklift ada 2 unit. Tanggal pengesahan pemakaian 20 Mei 2011. Terakhir kali diurus 20 Mei 2017. Tanggal pemeliharaan maintenance-nya terakhir kali 20 Mei 2019. Nama operator Ferry. Lisensi K3-nya terbit 20 Januari 2016. Perawatan tidak maksimal. Kemudian jenis lainnya loader, jumlah 5 unit.
Tanggal pengesahan pemakaian pertama kali 20 Mei 2011. Dan terakhir kali 20 Mei 2017. Tanggal pemeliharaan terakhir 20 Mei 2019. Nama operator Fadli. Tanggal terbit lisensi K3 20 Januari 2016. Perawatan tidak maksimal. Ini plus 3 operator lainnya. Kemudian ada traktor jumlah 5 unit. Nah, operatornya ada 2 orang. Perawatan tidak maksimal. Lalu data peralatan lainnya. Jadi PT Maju Bersama ini memiliki boiler, bejana tekanan, ya, tabung-tabung gas, kompresor, genset, instalasi listrik, penyalur petir, alat pemadam api ringan, ya, freezer, catering, alat-alat ukur, ya, avometer, termometer, dan lain-lain. Nah, untuk boiler jumlahnya ada 2 unit. Ini tanggal pengesahan pemakaian tidak ada data. Tanggal pemeliharaan terakhir 25 Mei 2019. Nama operator Budi, Hamzah, dan 2 operator lainnya. Tidak ada data lisensi K3. Kapasitas uap 20 ton. Kemudian bejana tekanan atau tabung gas jumlah 10. Tidak ada data tanggal pengesahan pemakaian. Tanggal pemeliharaan terakhir 20 Mei 2019. Nama operator Amir. Kemudian kompresor ada 6 unit. Tidak ada data tanggal pengesahan pemakaian. Tanggal pemeliharaan terakhir 20 Desember 2019. Lalu genset ada 4 unit, ya. Kapasitas 300 kPa masing-masing. Tidak ada tanggal pengesahan pemakaian. Tanggal pemeliharaan terakhir 20 Agustus 2019. Nama operatornya Yadi, ya, sebagai teknisi. Lalu instalasi listriknya ada 6 instalasi listrik. Tidak ada tanggal pengesahan pemakaian. Tanggal pemeliharaan terakhir 20 Mei 2019. Nama teknisinya Ferry. Plus 3 orang teknisi lainnya. Tidak ada tanggal terbit lisensi K3. Penyalur petir ada 4 unit, ya. Tidak ada data tanggal pengesahan pemakaian. Tanggal pemeliharaan terakhir 20 Mei 2019. Nama operator atau teknisinya Fadli. Alat pemadam api ringan ada 30 unit, ya. Tanggal pemeliharaan terakhir 20 Mei 2019. Lalu freezer di catering ada 1 unit. Tanggal pemeliharaan terakhir 20 Mei 2018. Nama operator Chris. Dan kemudian alat-alat ukur ini semuanya tidak ada data kalibrasi. Ya, ini bangunan gedung perkantoran. Kemudian gudang, workshop dan bengkel, catering dan kantin. Ini area perkebunannya. Traktor. Pembukaan lahan oleh ekskavator. Loader. Dozer. Forklift. Motor grader. Truk mengangkut buah tandan segarnya. Ruang genset. Ini area pengolahan sawit, ya, dan boilernya. Ini boilernya. Klinik. Jika memerlukan data dan informasi lebih lanjut, silakan hubungi Wakil Manajemen Saudara Mario. Bisa WA
di nomor 0813 4712 9345. Oke, setelah Anda mengetahui data-data, ya, kalau merasa kurang jelas, silakan dihubungi ya wakil manajemen untuk mendapatkan data lebih lanjut. Nah, dari data di atas, lakukanlah analisa dan pengamatan yang teliti untuk menemukan temuan-temuan positif dan negatif dibandingkan dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan K3 pemerintah, dan dibandingkan juga dengan SOP dan kebijakan perusahaan tersebut, ya, dan dibandingkan dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko serta potensi terjadinya insiden. Ini nanti cari kira-kira apa yang sudah sesuai regulasi, apa yang belum, ya. Kemudian bandingkan ya, dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan K3, lalu perhatikan juga SOP-nya dan kebijakan perusahaan, ya, dan juga bandingkan dengan bahaya-bahaya yang ada di situ ya, risiko-risikonya, dengan apa yang sudah ada pengendaliannya jika ada ya, dengan memperhatikan potensi terjadinya insiden. Nah, setelah menemukan teman-teman negatif dan positif, buatlah suatu kesimpulan serta rekomendasi untuk preventif dan korektif action-nya ya. Jadi para peserta calon ahli K3 ini berlatih untuk dapat menerapkan nantinya di tempat kerjanya masing-masing ya. Jadi kalau melihat ada temuan negatif dan positif, apa yang harus dilakukan, rekomendasi apa yang harus diberikan ya, kemudian bagaimana rekomendasi untuk tindakan preventif, pencegahannya, dan tindakan korektif, perbaikan-perbaikannya. Kemudian buatlah laporan dalam bentuk makalah, ya, dan buatlah laporan dalam bentuk presentasi PowerPoint untuk dipresentasikan. Ya. Jadi ada dua bentuk laporan, satu dalam Word ya, untuk di-print menjadi satu makalah. Makalah ini akan dikirimkan nanti kepada kami dan dari kami akan dikirimkan kepada ke Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu laporan dalam bentuk presentasi PowerPoint untuk dipresentasikan dalam seminar. Seminar ya, evaluasi seminar yang akan diadakan pada hari terakhir. Nah, jadi siapkan ini semua. Misalkan mencukupi waktu ya, pada hari ke-10 semua bisa diselesaikan karena ini tugas sendiri ya, tidak kerjasama, jadi bisa bagi waktu. Jadi data ini akan kami berikan pada hari ke-9 ya, hari ke-9 malam, sehingga para peserta punya waktu yang cukup banyak untuk mengerjakannya. Karena kalau langsung diberikan pada hari ke-10 mungkin ada yang kurang waktu gitu. Jadi sudah diberikan pada hari ke-9 agar bisa mempersiapkan semuanya. Nah, itu tadi data-data untuk studi kasus seminar ya, evaluasi seminar. Semoga bisa dikerjakan dengan benar, dan jika ada data-data yang ingin dihubungi lebih lanjut, tadi bisa menghubungi wakil manajemen ya, di nomor bisa langsung di WA. Baiklah, sekian penjelasan ini dan terima kasih.